teman-teman. Nama saya Jen Merili Christian dari kelas kecil. Kita akan memulai ibadah online kita. Siapkan Alkitab kita dan hati kita ya. Kita akan memulai ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Ciao kakak dan teman-teman. Nama saya Amos dari kelas besar. Tetap semangat ya dalam beribadahnya. Tetap sehat selalu. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Seperti biasa, hari minggu ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu BKI Buaran secara online. Sangat berbeda sekali ya teman-teman beribadah secara online. Pasti teman-teman di sini semua rindu akan suasana kegiatan sekolah minggu di gereja, bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman semua dan kakak-kakak sekolah minggu. Teman-teman jangan sedih dan putus harapan ya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan Tuhan pasti akan menghilangkan virus corona dari muka bumi ini dan kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa. Kak, kok luar biasa? Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa baik. Kami senang loh, hari ini adik-adik sudah siap beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik, maka adik-adik juga harus mengatakan di dalam hati seperti kakak. God is so good all the time. All the time, God is so good. Coba adik-adik. Ya, pintar sekali. Tuhan itu baik di setiap waktu. Adik-adik selalu merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Pada waktu malam, kita tidur, Tuhan menjaga kita dari mimpi buruk dan dari yang jahat. Pada waktu pagi hari, Tuhan pun menjaga kita. Saat kita bermain, saat kita belajar, saat kita menonton televisi, Tuhan selalu menjaga kita hingga malam hari kembali. Begitu setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu baik bagi kita. Hari ini, hari esok, masa depan, Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak pernah berubah. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan bersama dengan Kak Reni. Bahasa Inggris ya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
hari Minggu. Perkenalkan saya Miss Maras dari TKK 3 Penabur. Nah, hari ini adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap untuk beribadah? Pasti siap dong. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ajari kami Tuhan supaya kami juga boleh tertib dan tenang ketika mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Karena Tuhan itu baik, maka kita juga harus mempunyai sifat yang baik, melakukan pekerjaan yang baik. Adik-adik dikasih Tuhan kebaikan, dikasih Tuhan anggota tubuh yang lengkap, dikasih Tuhan badan yang sehat, dikasih kepintaran, dan dikasih Tuhan mama papa yang sayang dengan adik-adik. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Kita kerja buat Tuhan. Tapi Kak, aku masih kecil, belum bisa bekerja. Bukan kerja di kantor adik-adik, tapi melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik. Caranya bagaimana Kak? Membantu orang tua, menjaga adik, belajar, berdoa, itu semua kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tangan kita harus melakukan yang baik-baik saja ya adik-adik. Tangan dipakai untuk menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita. Mulutku untuk memuji namanya. Bicara yang baik dan yang benar. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbicara yang menghina dan menyakitkan hati orang lain. Kakiku berjalan mencari jiwa. Ajak teman-teman adik-adik yang malas sekolah minggu untuk pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua yang dimaksudkan kerja buat Tuhan. Nah adik-adik, mari kita melakukan yang baik, memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Yuli. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan,
di dalam Tuhan, adik-adik tidak perlu takut dengan semua yang terjadi di sepanjang hari ini. Percayalah sama Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita semua. Walaupun ketika adik-adik sedang berada di rumah sendirian, lampunya mati, gelap gulita, mendengar suara-suara yang menakutkan, adik-adik tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita dan menjaga kita. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Pujilah hai jiwaku. Adik-adik, mari kita bernyanyi memuji Tuhan bersama dengan Karuri. adik-adik semua. Halo, apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Wow, salam kenal dengan Miss Mita dari TKK 3 Penabur. Dan Miss Mita juga punya teman loh, Ninu. Nah, Miss Mita dan Ninu mau memberikan cerita Alkitab hari ini untuk adik-adik semua. Nah, Ninu, sebelum mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, adik-adik semua, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi ini. Di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan juga dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ninu, apakah sudah siap? Kalau aku sudah siap. Kalau teman-teman, apakah sudah siap? Wah, sepertinya sudah siap ya. Oke, kita dengarkan ya. Wah, Ninuk dan teman-teman lain sudah siap. Hebat.
Siap duduk yang manis? Mendengarkan? Bagus. Oke, adik-adik semua, cerita hari ini diambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 30. Ceritanya tentang seorang raja. Rajanya bernama Raja Belsyazar. Raja Belsyazar bukanlah raja yang baik. Suatu waktu ia mengadakan pesta yang besar, pesta yang meriah. Anak-anak pasti pernah kan datang ke sebuah pesta? Banyak tamu, banyak makanan, banyak minuman, dan pastinya ramai dan meriah. Sama seperti pestanya Raja Belsyazar. Di pesta itu banyak tamu undangan. Wah, tentunya sangat ramai dan meriah. Raja Belsyazar juga memerintahkan pelayannya untuk mengambilkan peralatan makan yang terbuat dari emas. Wah, peralatan makannya bagus sekali karena terbuat dari emas. Namun, peralatan makan tersebut bukanlah milik Raja Belsyazar, namun melainkan milik Tuhan. Raja Belsyazar menggunakan peralatan makan emas tersebut untuk berpesta pora. Yang seharusnya peralatan makan tersebut untuk ibadat di dalam bait suci. Wah, kira-kira bagaimana dengan Tuhan ya? Tentunya Tuhan sangat marah kepada Raja Belsyazar. Kemudian Raja Belsyazar diingatkan oleh Tuhan melalui sebuah tanda. Tanda apa? Tiba-tiba muncullah sebuah tangan. Tangan tanpa badan. Tangan tanpa badan. Menurut anak-anak bagaimana tangan tanpa badan? Menyeramkan ya. Raja Belsyazar juga merasa takut, panik, cemas. Tanda apakah itu? Kemudian ia memanggil semua orang pandai, orang pintar untuk mengartikan tanda tersebut. Bahkan semua tamu di undangannya pun merasa takut. Namun tidak ada yang bisa mengartikan tanda tersebut. Kemudian permaisuri dari raja memberitahukan raja bahwa ada seorang pandai bernama Daniel yang dapat mengartikan tanda tersebut. Kemudian raja memanggil Daniel dan meminta Daniel untuk membaca dan mengartikan tanda tersebut. Daniel berkata, "Mene, mene, tekel urfasin. Mene, mene, tekel urfasin." Yang artinya Daniel berkata bahwa pemerintahan Raja Belsyazar akan segera berakhir. Dan pemerintahan Raja Belsyazar akan terbagi menjadi untuk Media dan untuk Persia. Dan kemudian terjadilah berakhirnya pemerintahan Raja Belsyazar. Nah, dari cerita tersebut, Tuhan mengingatkan kepada manusia, kepada kita semua, kepada anak-anak juga, bahwa jika kita, anak-anak, berbuat salah, Tuhan pasti mengingatkan melalui mama, papa, kakak, kakek, nenek, ibu guru. Nah, saat anak-anak diingatkan, apakah anak-anak bisa mendengarkan? Coba kalau Nino bisa tidak kalau di saat beritahu Nino mendengarkan? Iya, aku juga suka diingatkan jika aku berbuat salah dan aku mau mendengarkan. Wah, hebat Nino. Contohnya apa ya? Misalnya,
anak-anak tidak mau belajar? Wah, pastinya mama, papa, atau ibu guru akan mengingatkan anak-anak untuk belajar supaya anak-anak menjadi pintar. Ya, atau misalnya saat anak-anak tidak mau berbagi mainan kepada teman lainnya, pasti mama, papa, ibu guru juga mengingatkan teman-teman kan untuk mau berbagi kepada yang lainnya. Nah, melalui orang-orang sekitar anak-anak, Tuhan mengingatkan karena Tuhan sayang kepada kita semua. Anak-anak pasti bisa ya. Wah, pasti bisa. Semangat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup cerita Alkitab hari ini, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui cerita Raja Belsyazar hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Berkati kami supaya kami mampu mendengarkan segala peringatan dari-Mu melalui mama, papa, orang tua kami, guru kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami selalu dapat berbuat baik, dan juga kami dapat selalu mematuhi segala perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang sudah selesai cerita Alkitabnya. Oke, terima kasih anak-anak untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Dadah. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Aktivitas untuk adik-adik batita balita adalah coba adik-adik sebutkan apa bunyi tulisan yang terdapat di dinding. Bagi adik-adik balita yang sudah bisa menulis, adik-adik bisa menuliskannya pada selembar kertas. Sementara untuk adik-adik balita batita yang belum bisa menulis, adik-adik bisa mengirimkannya melalui pesan suara. Untuk adik-adik yang masih duduk di kelas kecil dan prarem, adik-adik bisa mencoba untuk menyelesaikan sandi kata yang terdapat pada flyer yang sudah dikirimkan melalui WA Group wilayah masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Oh ya adik-adik, tidak lupa untuk mengirimkan hasil aktivitas kalian ke WA kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID dan sekolah minggu online,
Pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan uang ke dalam amplop dan kita akan bawa nanti bersama-sama pada saat kita sudah boleh ke sekolah minggu, atau mama, papa bisa mentransfer uang persembahan ke rekening gereja GKI Buaran. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Adik-adik, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan tetap sama dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Yang terutama di dalam hidup ini adalah memuji nama Tuhan, memuliakan namanya dengan perbuatan baik kita adik-adik. Mengucap syukur, tidak boleh mengeluh. Meninggikan nama Tuhan di sepanjang hari. Jangan pernah berhenti melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang selalu memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Jimmy. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta
adik-adik, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, sudah boleh bernyanyi, sudah boleh berdoa juga tadi ya dengan teman-teman semua. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Ingat firman Tuhan hari ini bahwa kita harus peka terhadap perintah-perintah Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah boleh berikan. Kami sudah melewati ibadah online ini bersama-sama dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetap berpengharapan untuk kami bisa melewati pandemi ini bersama-sama dalam pengharapan dalam Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami, kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami, dan seluruh juga teman-teman kami. Izinkan kami suatu kali kami boleh bertemu kembali dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, tetap menjadi anak Tuhan yang baik, tetap berdoa, membaca Alkitab, dan tetap bersyukur dan bersukacita. Dah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, namaku Koko. Aku mau bertanya seputar COVID-19 dan pencegahannya. Di sini ada Dr. Blessy. Hai dokter, apa kabar? Ceritakan pada kami tentang COVID-19. Hai, halo juga. Baik, mungkin kamu sudah sering mendengar tentang COVID-19 dan pencegahannya melalui TV dan lain sebagainya. Namun, kita sama-sama melihat dan mengingat lagi yuk. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Saat ini sedang menjadi pandemi atau wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah gejala yang bisa muncul apabila terkena virus ini. Pada orang tertentu, virus ini dapat menimbulkan gejala ringan, gejala berat, bahkan kematian, walaupun ada juga yang tanpa gejala. Virus ini sangat mudah menular. Hingga saat ini orang takut dengan virus ini. Namun kita tidak perlu takut berlebihan tanpa melakukan apapun. Oleh sebab itu, kita lakukan protokol 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Virus ini mudah menempel di tangan, oleh sebab itu hindari memegang area wajah, terutama sebelum mencuci tangan dengan bersih. Hidung, mulut, dan mata merupakan tempat utama masuknya virus. M yang kedua adalah memakai masker. Kita wajib memakai masker saat di luar rumah atau berada di sekitar orang lain. Memakai masker melindungi dari penularan melalui hidung dan mulut. Memilih masker yang tepat serta pemakaian masker ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai karena pemakaian masker yang salah justru kita menjadi tertular. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita perlu menjaga jarak 2 meter atau sedikitnya 1 meter satu sama lain. Hindari kerumunan juga, supaya virus ini tidak berpindah dengan mudah melalui percikan ataupun sentuhan. Yang perlu kita lakukan di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit atau jika terkena sakit, gejalanya bisa ringan dan segera pulih, yaitu asup makanan sehat, bergizi lengkap seimbang setiap harinya ya. Perbanyak makan aneka sayur dan buah segar, serta protein yang cukup. Kita juga harus cukup minum air putih.
Cukup bergerak badan secara teratur, serta jangan lupa untuk cukup tidur setiap harinya. Oh iya, adik-adik, sebaiknya kita tetap tinggal di rumah, melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah dan menyenangkan bersama keluarga. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa terapkan protokol keluar masuk rumah, juga protokol masuknya barang dari luar rumah. Hal ini bertujuan agar virus tidak masuk ke dalam rumah dan seisi rumah terhindar dari terkena COVID-19. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Oke, terima kasih dokter. Nah teman-teman, jangan lupa ya, semoga bermanfaat checkingnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, senang ya lihat teman-teman yang ambil bagian dalam ibadah online kali ini? Nah, siapa yang mau ikut? Boleh. Siapa aja yang mau ikut atau yang ingin menampilkan performnya, entah pujian, entah puisi ataupun tarian, boleh ditunggu ya adik-adik. Adik-adik bisa menghubungi Kak Fenty atau kakak GSM lainnya. Juga untuk acara ibadah online seperti ini bisa diikuti di channel GKI Buaran setiap minggu keempat. Selebihnya adik-adik bisa mengikuti di channel Bina Warga. Nah, untuk yang minggu pertama, kedua, dan ketiga gimana dong? Tetap ada acaranya. Kita tetap muka online melalui via Zoom yang kita sebut acaranya Ngobrol Santai Anak Sekolah Minggu, yang biasa kita singkat dengan acara Ngobras. Ini dibagi per kelas ya adik-adik. Untuk kelas besar dan pra remaja jangan lupa jam 3 sore. Untuk kelas kecil jam 4 sore. Untuk kelas balita dan batita jam 5 sore. Ya, adik-adik, untuk minggu kelima itu nanti akan ada acara Zoom gabungan. Tetap ditunggu juga untuk partisipasi aktif adik-adik semua dari mengerjakan aktivitas ya. Itu dikumpulkan ke kakak-kakak GSM masing-masing. Adik-adik pasti kenal kan kakak GSM yang masing-masing. Oke adik-adik, tetap semangat untuk berdoa, tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.